Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lecia Fitri Alim dari Teknik Industri Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas UTS. Pada video kali ini saya akan pembahasan mengenai beberapa flowchart yang telah ditentukan oleh dosen saya. Di sini saya menggunakan Draw.io. Dan berikut merupakan pembahasannya. Jadi di sini flowchart yang pertama itu di level 1, di mana aktor yang terlibat itu supplier, perusahaan, dan customer. Untuk alurnya sendiri di level 1 itu mulai dari supplier ke perusahaan dan juga customer. Jadi di sini saya membuat rancangan bahwa ada customer yang memesan ke sebuah perusahaan. Selanjutnya perusahaan juga akan membeli produknya ke supplier. Jadi di sini customer membuat pesanan. Selanjutnya perusahaan itu akan mendata terkait stok di gudang. Selanjutnya perusahaan itu membuat RFQ atau request for quotation. Selanjutnya perusahaan itu akan mengirimkan PO ke supplier. Selanjutnya supplier akan menerima PO tersebut dan di sini akan melakukan delivery produk, dan perusahaan pun menerima produk dari supplier. Setelah itu supplier akan mengirimkan invoice dan perusahaan akan melakukan pembayaran dan supplier pun menerima pembayaran. Setelah stok tersedia di dalam gudang, maka di sini customer kan mengirimkan PO. Selanjutnya di sini perusahaan menerima PO dan dilakukannya delivery produk, dan customer pun menerima produk tersebut. Selanjutnya di sini perusahaan akan mengirimkan invoice kepada customer dan customer melakukan pembayaran dan perusahaan pun menerima pembayaran. Selanjutnya untuk level kedua itu untuk aktor yang terlibat itu inventory, accounting, purchasing, sales, dan customer. Di sini untuk alurnya itu dari pelanggan, sales, purchasing, accounting, dan inventory. Jadi tahapannya itu di sini customer itu membuat pesanan. Saat yang bersamaan juga maka inventory akan mengecek barang yang tersedia di gudang. Selanjutnya ketika barang tersebut di gudang tidak ada, maka inventory ini maka selanjutnya itu purchasing akan membuat RFQ dan dikirimkan ke vendor. Selanjutnya di sini untuk bagian inventory itu akan menerima produk tersebut. Selanjutnya dilakukan pembayaran, ada membuat vendor bill. Setelah itu di sini juga customer akan mengirimkan quotation-nya, dan untuk sales itu akan membuat sales order dan mengirimkan sales order, dan customer menerima sales order. Selanjutnya setelah itu untuk inventory itu akan menerima delivery order dari customer, dan selanjutnya inventory akan mengirimkan produk ke customer. Customer pun akan menerima produk, dan selanjutnya untuk accounting akan membuatkan invoice. Selanjutnya accounting akan mengirimkan invoice kepada customer, dan customer pun menerima invoice dan dilakukannya pembayaran. Selanjutnya untuk level ketiga ini, di sini untuk mendapatkan faktur pembelian itu, maka yang terlibat itu modul inventory. Selanjutnya untuk menginput stok itu yang terlibat itu modul inventory. Untuk pemesan barang itu yang terlibat itu modul inventory dan juga modul purchasing. Untuk membuat form permintaan itu yang terlibat itu modul sales dan juga modul inventory. Selanjutnya untuk membuat surat keluar barang dan input barang itu yang terlibat itu modul sales, dan untuk membuat invoice dan bills itu yang terlibat modul accounting. Dan yang terakhir itu flowchart level 4. Di sini yang pertama itu dilakukannya discuss, selanjutnya kita ke setting, selanjutnya ke sales, inventory, dilanjutkan ke manufaktur dan accounting. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.